Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader. Di sini saya ingin menjelaskan tentang setup CB1 ataupun dominant break. Di mana setup ini terkenal dengan setup reversal. Nah, di sini kita menggunakan di tren kenaikan. Kita juga mencari entry untuk naik. Jadi setup ini bisa digunakan untuk arah tren. Tapi cara pandang tentunya berbeda. Misal seperti ini. Sekarang kita lihat di HTF atau di time frame besar, misal di daily. Nah, di daily ini tren sedang naik. Nah, di daily ini tren sedang melakukan kenaikan seperti ini. Nah, maka apa yang kita lakukan? Tentunya kita ganti time frame yang lebih kecil dari daily. Misal seperti di H4. Nah, misal seperti ini. Kita tahu di daily tadi tren sedang melakukan kenaikan, maka kita cari open posisi buy-nya. Jadi kita tidak mengambil posisi sell-nya jika teman-teman tidak ingin counter trend. Nah, di sini saya sering mengambil di time frame H1. Nah, seperti ini. Misal seperti di time frame H1 seperti ini. Maka apa yang kita lakukan? Kita mencari yang namanya demand di LTF ini, di time frame kecil ini, untuk melakukan open posisi buy sesuai arah harga di HTF H4 ataupun di daily tadi. Misal seperti ini. Misal ini. Nah, market sekarang katakan berada di atas ini. Nah, kita mencari open posisi buy-nya. Tentu kita mencari area-area demand, nah, ataupun base yang berada di bawah atau demand. Nah, seperti ini. Umpama kita marking di sini. Apakah kita boleh entry di sini? Tentu tidak disarankan sebelum terbentuknya setup CB1 ataupun dominant break. Nah, di sini kita lihat tidak ada yang namanya setup CB1 ataupun dominant break. Market terus turun, jadi kita di sini tidak mengambil entry. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya setup tadi. Nah, setelah itu kita marking lagi di area demand untuk melakukan atau untuk menunggu posisi entry buy. Nah, di demand ini juga demikian. Nah, market berada di sini. Nah, ternyata dia mengambil demand ini. Di demand ini dia belum membentuk yang namanya setup CB1 atau dominant break. Katakanlah candlenya masih di candle bearish ini, jadi belum terbentuk. Maka dari itu kita marking lagi demandnya di bawahnya. Nah, seperti ini. Kita tunggu lagi dan market akhirnya melakukan kenaikan di sini. Apakah kita boleh posisi buy di sini? Tentu tidak disarankan karena kita belum dapat konfirmasi yang namanya setup dominant break ataupun CB1. Nah, setelah market terus naik, nah di sini terjadi yang namanya dominant break, di mana candle candle bearish ini di break lebih dari 3 candle. Nah, seperti ini saya besarkan. Nah, seperti ini. Setelah terbentuk namanya setup dominant break, nah seperti ini yang break, candle yang ini
ini candle dominan dan yang ngebreak ini. Maka kita langsung ukur pakai Fibo di bodinya yang ngebreak. Ini yang ngebreak di sini. Kita ukur ya. Kita ukur shadow yang paling bawah, kita taruh Fibo level 0 dan level 100 kita taruh di body yang ngebreak ini. Nah, ini. Setelah itu tentu kita open posisi di area base-nya ini. Jadi kita open posisi di area bodinya. Ini area body dominan. Tentu take profitnya saya sering anjurkan di level 161. Maka di sini level 61 sudah tersentuh dan kita profit. Nah, setelah itu market turun. Kita pun bisa open posisi buy. Open posisi buy-nya di mana? Di area yang sudah kita tentukan tadi, di area yang namanya body dominannya ini. Nah, ini yang dinamakan kita tidak counter trend di HTF atau di time frame besar. Jika cara pandang kita di LTF atau di H1 ini, memang ini kita melakukan counter trend, tapi sebenarnya kita lihat di H4 ataupun di daily ya, dimana tren sedang melakukan kenaikan, jadi kita tidak melakukan counter trend, jadi kita melakukan continue trend, entry continue trend. Nah, seperti itu penjelasannya. Kita cuma berbeda cara pandangnya saja. Jadi jika kita melihat dari time frame H1 terlihat seperti counter trend atau melawan tren di H1 karena H1 melakukan penurunan. Nah, dan perlu diingat, jika di HTF itu trennya sedang bullish, maka kita mencari yang namanya demand untuk buy, bukan supply. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi jangan sampai salah, kita mencari open posisi buy di area demand jika tren HTF-nya sedang bullish ataupun naik. Nah, di sini juga ada yang namanya setup buy. Di mana setup buy-nya? Tentu di area sini. Maka kita mencari demand. Nah, kita marking area demand-nya, umpama di sini ya. Ini area demand. Kita marking lagi, ini area demand. Di sini ada 3. Nah, seperti ini. Nah, setelah market dari atas ini dia turun ke bawah, nah dia menyentuh demand ini. Apakah kita open posisi buy di sini? Tentu tidak disarankan karena tidak ada atau belum terbentuk setup CP1 ataupun dominant break. Dan dia menyentuh lagi demand yang bawahnya di sini, tapi juga belum ada konfirmasi setup. Dan dia melakukan lagi penurunan lagi. Nah, di sini baru dia menyentuh demand lagi. Setelah dia menyentuh demand lagi, apakah kita bisa open posisi di sini? Tentu tidak boleh. Kita tunggu yang namanya konfirmasi setup dominant break ataupun CP1. Nah, di sini terlihat jelas ada setup CP1 di mana ada candle bullish ya. Ini di break lebih dari 3 candle. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Setup ini sebenarnya ada 2 ini. Ya, jika kita lihat ini juga bisa dikatakan sebagai dominant break, di mana candle merah ini juga
di break oleh 3 candle. Nah, ini ada 2 setup. Maka kita open posisinya di area situ. Setelah di break maka kita ukur pakai Fibo. Nah, dimana yang nge-break, candle ini kita ukur level 100 ditaruh di body yang nge-break dan level 0 di shadow paling bawah. Setelah setup sudah terbentuk, maka kita bisa lakukan open posisi buy sesuai arah harga HTF atau time frame besar jika kita tidak melakukan counter trend. Itu yang saya sebutkan, CP1 dan dominant break itu bisa continue trend atau bisa dilakukan sesuai arah harga trend. Tapi kita melihat arah harga trennya di H4 ataupun di daily. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, di H4 sedang melakukan tren kenaikan. Maka kita mencari posisi buy untuk continue trend atau sesuai dengan arah harga tren. Setelah kita melihat di time frame besarnya tadi naik, nah di situ kita cari posisi open buy di area demand seperti ini. Nah, seperti ini, maka yang sudah kita matiin tadi tentu level 161-nya sudah disentuh untuk take profit budget dan level 261-nya juga sudah tersentuh. Nah, inilah penjelasan tentang CP1 dan dominant break. Jika kita memandang dengan time frame H1 tentu bisa dikatakan counter trend, tapi jika kita melihat di time frame H4 ataupun daily atau HTF itu continue trend, tapi kita mengambil titik entry di LTF atau di bawahnya HTF seperti H1 ini. Memang benar jika kita melihat dari H1, setup ini adalah setup reversal dari atas ke bawah. Kita melakukan entry di area sini untuk counter trend di H1, tapi kita berpatokan di HTF tadi tren sedang melakukan kenaikan. Jadi begitu penjelasan saya tentang CP1 dan dominant break sebenarnya dilakukan dengan continue trend atau searah dengan harga tren. Nah, di sini kita lihat karena harga sedang naik, jadi kita lihat di LTF lagi. Nah, misal seperti ini. Nah, di LTF. Nah, di sini kita market yang namanya demand-demandnya seperti ini. Nah, ini demand. Ini demand. Kita cari open posisi buy untuk tidak melakukan counter trend di HTF. Nah, seperti ini. Nah, saya lihat di sini sudah terbentuk yang namanya CP1. Ya. Ini ada candle bullish di break. Ya, di break. Coba saya ukur pakai Fibo di body yang nge-break. Nah, tentu kita bisa open posisi di area sini, di area sini ya. Untuk SL-nya ditaruh di bawahnya, tapi ingat di sini masih ada demand yang berpotensi untuk diambil. Jadi kita tetap top down analisis, tetap top down analisa. Jadi kita harus hati-hati. Di sini ada area demand yang belum diambil seperti ini. Ini termasuk demand yang fresh, dimana di sini ada imbalance atau belum tersentuh market sama sekali. Maka kita wajib hati-hati dan take profitnya jika kita open posisi di sini tidak boleh jauh-jauh, tentu di level 161 sini. Nah, seperti ini sudah cukup. Jika untuk membesarkan equity ini sudah cukup. Nah,
Nah, begitulah penjelasan saya tentang CP1 dan dominant break, di mana setup ini bisa dilakukan searah dengan harga tren di HTF, tapi dengan konfirmasi setup CP1 dan dominant break di LTF. Jadi cuma cara pandangnya yang berbeda. Jika kita memandang dari HTF, kita melihat tren naik, kita cari di LTF untuk reversal kenaikan. Nah, seperti itu penjelasannya. Semoga teman-teman bisa paham. Jika belum paham, bisa bertanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Dari trading analisa, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.